kita ini umat manusia di Indonesia mayoritas itu ada mengidap 3 penyakit. Mau tahu? Saya bukan mau jualan obat. Nanti kenanya ke situ deh. Ada menderita 3 macam penyakit. Dan ini semua penyakitnya penyakit kulit. Pas. Yang pertama kutil, yang kedua kudis, yang ketiga kurat. Ya kan? Sumbernya apa? Satu. Kenapa ada kutil, kenapa ada kudis, kenapa ada kurat? Sumbernya satu. Kuman. Betul. Ada bidan di sini. Ada bidan di sini. Ada. Ya kan? Sumbernya kuman. Karena kuman lah ada kutil, karena kuman lah ada kurat, karena kuman ada kudis. Kita bahas. Yang pertama, kutil. Umat muslim mayoritas Indonesia, 90% penduduk Indonesia muslim. Mayoritas, tapi kutil, kurang teliti. Kuman. Ya kok kuman? Kuman penyebabnya? Kudis. Kurang disiplin. Terus kurap, kurang rapi. Sumbernya kuman, kurang iman. 3 penyakit itu sumbernya kurang iman. Kita bahas satu-satu ya. Nanti nyerempet juga ya kemari. Dengerin aja dah. Pokoknya saya ngomong, ibu dengerin aja, nggak usah protes. Jangan tanya kitabnya di mana, kitab apa namanya. Nggak pakai kitab, itu kotak-katik saya aja itu. Ya, tapi dia nyerempetnya kemari. Ada muatannya. Pokoknya saya selama ada muatannya, nggak cerita kosong. Yang pertama kutil, kurang teliti. Rata-rata mayoritas umat muslim di Indonesia ini kurang teliti. Indonesia pasar bagus, jualan apa aja laris. Kenapa? Karena kebanyakan umatnya kurang teliti. Ahmadiyah diponis aliran sesat, laku, ada yang ikut, bener nggak? Ramai yang ikut Ahmadiyah. Pernah dengar gak itu? Aliran Ahmadiyah, aliran sesat. Ada yang ikut ramai. Ada lagi yang mengatakan nabi palsu, dapat wahyu di Bogor, tukang cukur. Ada lagi mengatakan dapat wahyu, dia diutus oleh Allah sebagai Jibril. Ada lagi dia mengadakan agama baru antara 2 suku Jawa Sunda, jadi agama Jasun. Nabinya Tugimin. Pernah dengar? Ada yang Tugimin sini? Mohon maaf Pak kalau ada, saya nggak otak-atik, emang itu nyata. Ya beritanya begitu. Nabinya Tugimin. Akibat apa? Kurang teliti. Pantang orang rame-rame kumpul, datang baru buka mall, padahal ke mall ini nggak belanja. Mall peresmian tanggal sekian, datang semua ke mall, cuma foto keliling-keliling. Tujuannya apa? Nggak tahu. Padahal orang mall itu ketika dikunjungi rame-rame, naik powernya. Akhirnya apa? Mall jadi terkenal. Siapa korbannya? Kita. Kurang teliti. Ada aliran baru, langsung rame-rame ngikut, mungkin ada duitnya, naik pamornya aliran itu, berarti disukai oleh masyarakat. Jadi harus teliti, lihat benar-benar apa ini perannya, apa ini tujuannya. Saat sudah menggoyahkan akidah dari 2 kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat 2 kalimat ini diganggu, maka itu wajib kita tentang. Ngomong ada nabi palsu, sekalipun nabi palsu itu kelihatannya cakep, jenggotnya panjang, sorbannya kayak Batman, jangan sampai kita goyang untuk menukar akidah kita. Tetap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya, nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada, maka itu adalah orang yang ingin menghancurkan Islam. Terus ada yang ngomong, itu kan toleransi beragama Pak. Mas, itu
menganjurkan toleransi beragama. Toleransi beragama itu boleh dan dianjurkan dalam Islam. Silakan, toleransi beragama itu dianjurkan dalam Islam. Ada orang yang mengatakan Tuhannya 3. Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Roh Kudus. Siapa itu? Saudara kita umat Kristiani, betul nggak? Tuhannya 3. Gangguin nggak kita? Kita usik nggak? Kita ganggu nggak? Kita protes nggak? Keyakinan mereka, itu akidah mereka, kepercayaan mereka. Trinitas, Tuhannya 3. Ada yang mengatakan Tuhannya 2. Tuhan besar namanya Mahayana, Tuhan kecil namanya Hinayana. Itu saudara kita Hindu. Kita protes, enggak, itu hak mereka, itu akidah mereka. Tapi masalahnya kalau sudah dia ngomong Islam, dia beragama Islam, tapi di kotak-kata Islam itu dibuatnya ajaran-ajaran baru, dibuatnya paham-paham baru, bahkan dia mengaku nabi baru. Itu bukan toleransi beragama, tetapi itu penodaan dalam agama. Perlu kita berangus nggak? Perlu kita berangus nggak? Perlu. Berani. Nah, kalau kerja saya belum berangusin itu, ya, karena saya mantan X yang dibubarkan sama pemerintah. Saya mantan ketua FPI, kerjanya itu bubarin itu. Ada orang mabuk-mabukan, bubarin. Ada orang main judi, bubarin. Kalau sekarang main judi nggak bisa dibubarin, bingung cara bubarinnya kemana dan gimana caranya. Judinya dalam kamar, istri udah tidur, keluar nyudut judi. Di sana, di sini nggak ada, insya Allah. Sketer. Laki-laki itu 2, kalau nggak ada bingung otaknya. 1 chip, yang 2 rokok. Chip habis, rokok habis, pening otaknya. Nengok istri pun udah kayak berandong aja rupanya. Di sana, insya Allah di sini aman. Ya, tempat saya yang gila-gilaan sampai kotak informasi pun hilang. Gara-gara apa? Tuh, untuk beli chip nggak dapat, untuk beli rokok tak ada, BBM naik, harga semua barang naik, sementara harga jual kita tuh turun. Akhirnya apa? Nggak ada sasaran lain ini mah, kota amal mas. Di sini aman kan? Di sana yang ngeri. Maka saya salut dengan warga sini. Pokoknya semua top dah. Ya. Nggak usah sanjung-sanjung Pak, pikirnya nambah amplopnya. Enggak itu maksudnya. Terserah. Memang bener top dah. Maulid itu paling rame di sini, sumpah. Semalam di Kota Pahit rame memang. Tapi baru saya assalamualaikum, satu-satu udah mulai pulang. Dulu. Ini assalamualaikum saya baru mau mulai, bukan selesai. Dia nggak selesai nih, pulang. Di sini alhamdulillah anteng. Karena saya tahu rupanya rumusnya dibagi kue duluan. Bersuara kuatannya anteng. Dapat ilmu saya. Besok tempat saya mulai saya gituin juga. Saya kasih kue duluan biar anteng. Rupanya itu rumusnya. Kalau belum kasih kue ya Allah, anak-anaknya mencak sana mencak sini, emaknya pun nggak habis jalan untuk ngerumpi. Rupanya udah kenyang, kena lupis 1 sama kue lemek. Baik, kembali lagi. Harus teliti. Apa tadi? Kutil. Harus teliti. Kurang teliti itu penyakit kita, maka harus teliti. Teliti hanya satu Nabi kita akhir zaman baginda Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu hidup di dunia ini dan kemudian diambil oleh Allah kembali meninggal dunia, tidak mewariskan apapun dari segi harta, ladang, jabatan dan yang lain. Hanya 3 yang diwariskan oleh Nabi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnati, yaitu Al-Hadis, yang ketiga ulama warasatul anbiya. 3 warisan Nabi, pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi, yang ketiga ulama. Para ulama ini warisan dari Nabi Muhammad. Jangan diganggu yang 3 ini.
Justru kalau bisa yang tiga ini kita lindungi dan kemudian kita amalkan. Al-Quran dibaca. Tunjuk tangan. Saya ada bawah 1 juta nih. Saya ada bawah 1 juta. Tunjuk tangan yang tadi pagi suruh baca Quran. Yang tadi pagi subuh baca Quran, tunjuk tangan. Saya ada bawa uang 1 juta. Serius? Nggak ada. Nggak ada kan? Yang kayak gini katanya mana Muhammad? Dari mana jalan jauh? Yang kayak gini namanya hamba Allah. Takkan dijalani. Ibu hamba Allah kagak? Bu, hamba Allah kagak? Ya. Bapaknya hamba Allah? Ya. Ini bukan salah. Pak, bapak hamba Allah enggak? Takut jawabnya kan? Sekali lagi Pak, saya nggak betah-betah dah. Bapak hamba Allah? Iya. Ibu hamba Allah? Kata siapa? Kata diri sendiri. Kata siapa? Diri sendiri. Kata ibu. Lah kalau ibu ngomong aku hamba Allah, itu namanya apa? Itu apa namanya? Pedean. Saya hamba Allah, itu saya namanya apa? Pede. Ngaku. Saya ngaku hamba Allah. Kira-kira diakui belum? Belum. Kan repot urusannya. Saya ngaku saya hamba Allah, tapi saya kira-kira diakui nggak sama Allah kalau saya hambanya? Tahu. Bisa jawab? Kan repot urusannya. Karena nggak ada orang lahir ke dunia pengen jadi hamba Allah, dia ngomong, ya Allah, aku jadi hambamu ya. Iya ya, kata Allah. Nah, kita masih ngaku, belum diakui. Lah masih ngaku, belum diakui jadi hamba Allah, udah kayak gitu. Quran yang katanya kitabullah tak pernah dibuka. Syariat Nabi yang kalian cinta dengan kekasih Allah nggak dijalani. Ulama pewaris Nabi yang katanya itu warisan Allah, warisan Nabi harus dijaga, ulama juga nggak pernah dijagain. Ngaku sebagai hamba Allah. Kira-kira kita ini masuk kemana ini? Surga apa neraka ini? Bingung jawabnya kan? Kalau ke neraka mah Pak nggak seneng aku. Ke surga tapi nggak pantas juga. Terus kemana? Ada kuota yang lain? Bingung. Kenapa? Karena kadang kita sadar Bu. Kadang kita sadar bahwa ke surga itu nggak layak banget. Dan kalau ke neraka kita nggak mampu. Maka kuncinya surga neraka itu urusan belakang. Yang penting kita cinta aja sama Allah, cinta aja sama Nabi. Kitabnya itu kudu dibaca, kudu diamalin, syariatnya kudu dilaksanain, kudu diamalin. Kemudian sekedar pengajian datang dengerin, udah cukup. Urusan surga ini mah urusan Allah. Kita nggak bisa minta dan kita nggak bisa nolak. Sama kayak urusan mati, ini urusan Allah. Tapi kalau dari awal Quran udah kita abain, kemudian sunnah Rasulullah kita nggak pernah jalanin, ulama juga kita nggak pernah peduli. Ada pengajian yang datang itu aja, 2-3 orang, itu pun nenek-nenek udah mati. Jalannya pun dari riot. Udah mulai nak. Yang gede-gede ini yang muda-muda kemana? Kalau pas pengajian sepinya nauzubillah, itu bukti bahwa Allah sudah mulai menunjukkan bahwa kiamat dekat. Yang pertama buktinya diangkat semua ilmu pelan-pelan sama Allah. Apanya? Keberkahannya. Dengan cara apa? Mematikan satu persatu para ulama. Kiai bolak-balik meninggal dunia. Ulama, orang-orang yang berilmu meninggal dunia. Akhirnya apa? Kita hidup dalam kebodohan. Hidup dalam kebodohan apa? Mana yang ramai ikut ke sana, mana yang ramai ikut ke sana, mana yang ramai ikut ke sana. Terus ditanya, sebenarnya kamu ikut kemana? Nggak tahu, pokoknya ikut-ikut aja. Itu nggak lain seperti buih di dalam lautan. Dihempas ombak ke sana, dihempas ombak kemari, dihempas ombak ke sana. Nggak punya pegangan.
itu kalau sudah dalam kehidupan bodoh hidup kita. Maka sekarang ini kuncinya Al-Quran jadikan pedoman, sunnah Rasulullah itu kudu diamalin, dan kemudian setiap ada ulama memberikan ilmu atau ketika ada ulama yang dekat dengan kita maka jagain. Insya Allah dah urusan surga neraka ini urusan Allah. Mudah-mudahan Allah ridho untuk kita masuk ke dalam surga. Terus yang kedua tadi kutil, yang kedua apa? Kudis, kurang disiplin. Allah melalui agamanya memerintahkan kita kudu hidup disiplin. Contoh seperti Islam, disiplin bersyahadat, mengaku bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Disiplin. Adapun Tuhan yang lain itu masa bodoh, adapun Nabi yang lain itu masa bodoh. Yang penting asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekalipun pedang itu berada di leher kita, itu baru namanya benar-benar disiplin. Syahadat, disiplin akidah. Kemudian sholat, disiplin waktu. Biar katanya sibuk kerja, tinggalin kerjaan. Ketika sudah muazin mengatakan hayya 'alas shalah, tinggalin. Kudu moro ke masjid, datengin panggilan itu. Hidup disiplin. Sholat, disiplin waktu. Syahadat, disiplin akidah. Sholat, disiplin waktu. Puasa, disiplin untuk menahan makan dan minum. Kata tempe halal kalau belum waktunya berbuka maka tidak boleh, tunggu maghrib. Air kelapa muda kata halal, tunggu maghrib. Tahu goreng, tahu isi kata halal, tunggu maghrib. Lagi. Bakwan tunggu maghrib. Istri siang hari haram, tunggu Malam. Istraweh. Empal. Bakwan mah boleh, tahu isi boleh, tempe boleh, ma istri tunggu teraweh, anak juga belum tidur. Tahan. Puasa disiplin untuk menahan setiap apa yang menjadi larangan Allah. Jadi disiplin ini ajaran Islam yang sudah Allah jelaskan di berbagai macam amalan-amalan. Kalau kita sudah mau disiplin, hidupnya anteng. Wayai kerja yo kerja, wayai sembayang yo sembayang, wayai kambek wong omah yo kambek wong omah, wayai kambek keluarga, wayai mangan ngombe yo mangan ngombe, anteng. Nggak serabutan hidup kita. Ini hidup kita serabutan. Kenapa? Karena kurang disiplin. Waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya kerja, waktunya makan ya kerja, waktunya istirahat ya kerja. Repot nggak? Gitu pun nggak kaya juga, salut nggak? Ada nggak orang kayak gitu? Masya Allah, ada katanya. Pagi kerja, zuhur, hayya 'alas shalah, kerja juga sampai asar. Hayya 'alas shalah, kerja juga. Waktu makan siang, makan, pusinglah, lanjut kerja juga. Tapi hidupnya juga banyak utang. Yang salah apa? Yang salah itu kita. Sebenarnya yang buat kita itu kaya bukan kerjaan, sumpah enggak. Yang buat kita itu sukses, bahagia, koyo, oke, duitnya bukan kerjaan, bukan bisnis, bukan proyek. Tapi yang buat kita itu kaya, banyak uang, bisa senang. Itu yang punya kaya, yang punya senang, yang punya uang, yang punya bahagia. Yang bisa membuat kita bahagia siapa? Allah. Jadi gampang aja udah, waktu kerja. Tengah hari waktu makan pulang makan. Siap makan dipanggil hayya 'alas shalah, datang ke masjid sujud. Siap balik lagi ke kerjaan, silakan. Tuh tidur aja dia. Nanti asar hayya 'alas shalah, datang ke masjid lagi sujud.
Pergi lagi kerja silakan. Maghrib datang lagi sujud. Kerja lagi silakan. Isya sujud. Kerja lagi. Ada yang kerja malam? Ada. Jadi saya Bu kerja itu sampai menjelang subuh. Mulai jam 11 pagi sampai menjelang subuh. Di tempat saya ada yang kerja kayak gitu, termasuk saya sebenarnya. Termasuk saya. Tapi nggak kaya juga, bayangin. Kenapa? Karena yang membuat kaya itu belum memberi kekayaan. Tapi ada juga orang yang kerjanya sebelum ke masjid, waktu sedekah, waktu baca Quran baca Quran, waktu ke ladang bentar aja, jam 8 jam 9 pulang, tapi duitnya nggak habis-habis, ada nggak? Rumahnya mewah terus, mobilnya nggak mau yang Avanza, langsung Pajero, paling nggak Fortuner, ada nggak? Coba, jadi yang buat kaya bukan kerjaan. Demi Allah, kalau kita mau cari kaya dari kerjaan, cuman kita itu buat pusing kepala aja. Capek badan kita, sakit semua badan kita, namun apa yang kita cita-citakan itu enggak kita dapatkan. Maka tawakal sama Allah. Yang penting kita harus disiplin dalam segala hal. Waktunya kerja, waktunya kita ibadah, waktunya kita istirahat. Allah bagi waktu kita 28 jam itu 28 jam, 24 jam Allah bagi 3, 8 untuk kerja, 8 istirahat, 8 untuk ibadah. Udah ibadah nggak usah 8 lah, banyak kali. Ibadah kita kurangi, udah 8, jadikan 2 jam aja. Terus yang 6 kemana? 6 masuk kerjaan. Ibadah 2 jam ini Pak, Bu, masih lengkap dari subuh sampai Isya. Kita katakan paling kencang subuh kita itu 10 menit, udah sama doanya sama zikirnya. Tambah lagi zuhur 10 menit sama doa sama zikirnya. Setiap satu waktu 10 menit kalikan 5. Berapa? 50 menit. Ada 1 jam? Enggak. Sholat enggak sampai 1 jam. Sehari semalam 5 waktu. Yang gitu pun dikorupsi lagi. Udah dah maghrib aja, nggak sempet. Ada nggak maghrib doang sholat? Di sana, di sini insya Allah aman lain. Tetap 5 waktu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya dengan 5 waktu kita itu kita bisa istiqomah, disiplin dalam segala hal. Dan kemudian yang terakhir apa? Kurang rapi. Kurang rapi. Mayoritas Indonesia Muslim diajarkan oleh Allah melalui kitab dan sunnahnya untuk dibudayakan rapi, bersih. Agar supaya apa? Agar supaya hidup kita itu kelihatan senang, anteng. At-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Rapi itu sebagian dari iman. Jadi kalau katanya budaya Muslim disuruh tutup aurat, pakai jilbab itu menutup aurat, tutup aurat. Jangan pakai jilbab tapi aurat tertutup. Ini kan kok. Saya ngomong. Saya baru gol ya. Sama bro. Syariat menyuruh tutup aurat, pakai jilbab, dipakai ya jilbab tapi aurat nggak tertutup. Di kampung saya tutup dia pakai. Ada? Enggak ada? Enggak kan? Enggak kan? Lah, enggak ada yang ngaku. Rapi aja udah. Jadi siapa contohnya ini? Tutup auratnya, pakai jilbab. Julurkan jilbab kita sampai bawah, mulai ujung rambut sampai mata kaki. Ini bagi wanita, laki-laki nggak usah. Ujung rambut sampai mata kaki, ulurkan jilbabnya. Itu perintah siapa? Nabi apa Allah? Perintah Allah. Rasulullah yang perintah itu, bukan Nabi. Ulurkan jilbabmu, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu surah An-Nisa. Jadi ketika tutup aurat,
pakai jilbab, itu semua bentuk-bentuk nggak kelihatan. Ini pakai jilbab dan bentuk-bentuk masih kelihatan. Yang ditutup apaan? Enggak ketet enggak ya bebe. Sumu. Rapi sebagian dari iman. Kalau yang tua-tua yang nenek kan nggak mungkin kayak gitu. Yang banyak gadis begitu pakai kayak tadi itu. Entah ajaran dari mana. Ada pula tutorialnya itu. Tutorial pakai jilbab. Diikat-ikat di leher. Bulan sana belit sini, belit sana. Saya takut makan cakek mati di jalan. Repot urusannya. Hati-hati bapaknya nasihatin kalau punya anak begituan. Emaknya gitu juga. Jangan pula diajarin begitu. Pakai jilbab yang normal saja. Udah, jilbab itu segitiga. Pasangin begini, pasang pentolan. Udah, dulurin. Jadi nggak nampak, nggak kelihatan. Itu bagus ditutup, bukan dipamerin. Dan gula itu yang paling laris. Iya. Betul. Iya, betul. Saya kan punya YouTube, Bu. Dengerin. YouTube saya kan selawatan. Itu yang nonton sepi. Padahal saya selawatan 1 jam. Setengah jam yang nonton sepi, tapi orang yang begini-gini perempuan Yang nonton jutaan. hanya di-upload 1 menit 1 juta sekian. Gila nggak itu? Gila nggak itu? Coba itu tanda-tanda apa? Orang sudah nggak minat dengan yang begituan, orang sudah minat yang begini. Nauzubillah, mudah-mudahan generasi kita nggak seperti itu. Ya, harus rapi, hidup kita rapi. Apa kata Allah sani aja begitu gitu dah. Oh, udah baik. Ya. Jadi kalau sholat dari rumah itu pengen ke masjid silakan. Pakai mukannah dari rumah, ya berangkat ke masjid. Jangan kita di rumah terhurai rambut kita, pakai kaos ketat punya adiknya. Mukannah begini di sandang di tangan dia ke masjid. Tercatat. Rambut terurai, pakai baju kaos ketat ke masjid. Ini mago? Enggak saya ngomong. Sama aja membuat aurat mau berangkat ke masjid. Habis pahala belum dibuat ke masjid sholat, udah ditaburnya dosa sepanjang jalan. Ada pula remaja-remaja di Bonjanggu. Lihat dengan uraian rambut yang buruk keramas itu. Yang dosa siapa? Yang nyuitin apa yang disuitin? Dua-duanya. Yang disuitin. Nah kalau coba dia nggak jalan dengan gaya kayak gitu, mau nyuitin apa? Mau nyuitin apa? Kalau perempuan nggak ada gaya kayak gitu, yang laki-laki mau nyuitin apa? Nggak ada. Kosong. Kambing, nggak salah orang ini. Memang sih kambing nggak pernah pakai celana, nggak pernah untuk aurat, tapi nggak ada remaja nyuitin kambing. Maka, iya, tahan tertawanya. Maka kudura rapi. Apa yang namanya syariat, jalanin syariat. Jangan dikotak-katik syariat itu dengan hawa nafsu kita. Ikut aja dari Rasulullah, ikut aja aturan Allah, selesai. Urusan surga mah, urusan neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga penyakit ini itu sumbernya kuman, kurangnya iman.